Sobat PMI, welcome back to our channel. Yeay! Akhirnya kita ketemu lagi buat berdialog bersama narasumber-narasumber terpercaya kita. Nah, kali ini kita semua masih dalam suasana atau vibe GPDRR gitu di tahun 2022 ya. Kita di Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan salah satu agenda untuk aktor penanggulangan bencana di seluruh dunia. Wah, pasti akan menarik banget nih topik kita kali ini. Nah, teman-teman semuanya, apa kabar semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan siap untuk mendengarkan informasi yang akan Yunia bagikan pada dialog online pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya, ini dia. Ya, untuk membahas tentang topik kita kali ini, Yunia nggak sendiri, di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita terpercaya. Nah, di sebelah kiri Yunia ada siapa? Halo, selamat siang. Nama saya Nurista Agrestriana dari PMI Pusat di bidang kesehatan. Salam kenal semuanya. Oke, panggilannya siapa Mbak? Aku Rista, panggil aja Rista. Rista, oke. Sebelah kanan kita ada siapa? Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Nyoman Sukalwirma, biasa dipanggil Kak Gatem. Saya di pengurus PMI Kabupaten Tabanan. Selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu dong buat mereka semua yang mau datang jauh-jauh kan, udah mengikuti acara sepanjang seminggu kurang lebih mempersiapkan event itu dan juga ikut turut serta secara langsung berpartisipasi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekarang dengan hadirnya Mbak Rista dan juga Kak Gatem di studio kita kali ini, kita akan membahas tentang peran Palang Merah Indonesia, salah satunya dalam program surveillance berbasis masyarakat atau SBM di bidang masyarakat CP3. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Mbak Rista dan juga Kak Gatem dalam acara GPDRR. Tepuk tangan lagi sekali dong. Oke, nah sebelum kita lanjut, pasti teman-teman semuanya masih bingung ya, apa sih GPDRR itu? Apa sih? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Mbak Rista. Apa sih kegiatan perhelatan ini? Ya, kalau untuk GPDRR sendiri adalah merupakan global platform dari seluruh dunia terkait dengan disaster risk reduction, jadi pengurangan resiko bencana dari seluruh dunia. Seperti itu. Jadi semua negara itu turut andil dalam kegiatan tersebut dari termasuk Indonesia yang menjadi salah satu tuan rumah kali ini yang pada sesi ke-7 GPDRR. Salah satunya di Nusa Dua Bali ini yang menjadi perhelatan besar di dunia begitu. Khususnya untuk semua platform-platform dan juga seluruh dari mulai pemerintah, lalu ada NGO dan juga stakeholder, private sector dan lain sebagainya berkumpul di situ untuk menunjukkan hasil pembelajaran baik dari seluruh dunia terkait dengan pengurangan resiko bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Oke, jadi ini skala internasional ya pastinya. Betul, Dan ini udah sesi ke-7. Sesi ke-7 untuk tahun ini. Untuk tahun ini, oke. Nah, kita kan turut terlibat ya Mbak ya, sudah mempersiapkan diri dari awal. Nah, itu peran kita sebagai apa sih? Itu. Untuk PMI sendiri memang salah satunya adalah di dalam program dan juga salah satu yang kita lakukan gitu ya sehari-hari di Palang Merah Indonesia adalah salah satunya untuk dalam pengurangan resiko bencana, saat dan setelah bencana juga kita laksanakan gitu. Jadi dalam event ini PMI salah satu menjadi peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mendukung pemerintah Indonesia dan mendukung platform ini untuk memperlihatkan apa hasil kerja baik yang sudah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Oke. Keren banget dong kita udah bisa sampai bersama dan berbaur dengan orang-orang dari skala internasional gitu kan ya. Dan PMI sendiri kemarin kita ikut menjadi narasumber gitu. Itu di acara apa sih Mbak? Mungkin Kak Gatem atau Mbak Risa juga boleh. Oke, terima kasih Rista. Terima kasih Mbak Yunia. Jadi kalau umpamanya di
GPDRR itu kita ada booth dan juga ada Ignite Stage namanya. Jadi di booth itu kita ada tiga topik yang kita perkenalkan ya untuk hidup di dunia. Yang pertama adalah retrofitting, yang kedua MHEWS, yang ketiga adalah CBS atau Community Based Surveillance atau yang di Indonesia kita kenal dengan nama SPM. Nah di ini kemudian di Ignite State itu kita ada narasumber di sana dari federasi, kemudian dari PBI pusat sendiri Mbak Rista dan saya sebagai intinya sebagai masyarakat yang merasakan dampak langsung dari keterlibatan PMI di masyarakat. Ya. Jadi isu yang kami sampaikan di sana di Ignite Stage adalah tentang rabies. Tapi kalau umpamanya secara global kita lihat di desa Dotpaken dan juga di 5 desa lainnya di Tabanan itu kita ada penanggulangan bencana untuk rabies dan juga DBD intinya. Ini kan program sebelum dari awalnya dari 2018. Jadi waktu itu belum termasuk di dalamnya tentang COVID-19. Tapi kita saat ini sudah mulai Merambah. untuk pelaksanaan ya. Sudah mulai Turun untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, berarti PMI punya space khusus untuk berbicara, untuk berdiskusi bersama teman-teman yang lainnya dalam suatu agenda namanya Ignite Stage. Ignite State, ya. Oh, itu berarti banyak banget dong yang nonton atau yang ikut serta gitu. Ya lumayan. Jadi kita di PMI di PMI ya di federasi sebenarnya itu ada sesi, banyak sekali sesi, dan kita dapat sesi di pukul 11.45 itu kurang lebih waktunya 25 menit yang baris saya. Betul. Jadi ya kita bahas tentang rabies dan gimana keterlibatan PMI di dalamnya sebelum dan keadaan di mana masyarakat sebelum keterlibatan PMI dan setelah keterlibatan PMI bagaimana prosesnya. Di 4 tahun berjalan dari 2018 sampai 2022, syukurlah sampai saat ini di Tabanan belum ada terjangkit ataupun isu tentang kejadian rabies yang terjadi. Kejadian yang serupa ya. Berarti Mbak Rista sama Kak Gatam ini first time buat ngomong di depan di skala internasional apa gimana? Lumayan. Iya. Itu pertama kali. Biasa. Keluar keringat. Luar biasa tegangnya ya. Itu tegangnya karena apa tuh biasanya? Karena takut salah nyampein materi kah, takut bahasanya berlibat kah, atau gimana tuh? Ya itu kan salah satu yang dilihat seluruh dunia ya. Juga terbuka untuk online. Kita juga ada beberapa dari peserta-peserta dari negara-negara lain gitu kan, menyampaikan apa yang telah kita lakukan gitu di Indonesia, di PMI sendiri, dan juga di Bali dan juga PMI Tabanan gitu. Jadi ya kita punya rasa sedikit grogi atau gimana gitu kan. Biasa kalau untuk event-event seperti itu pasti semua merasakan gitu. Jadi alhamdulillahnya kemarin kita sudah berhasil untuk menyampaikan hasil-hasil pembelajaran baik yang telah kita lakukan untuk bagaimana caranya PMI ini mengangkat suara masyarakat terkait dengan bahaya non-natural disaster. Jadi kayak pandemi, epidemi, dan lain sebagainya, itu kita salah satunya mengangkat hal tersebut gitu dalam event GPDRR ini. Ya, syukurnya lancar ya semuanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur saya waktu itu juga gemeteran, artinya kalau materi kan di luar kepala. Iya. Ya, karena di luar kepala jadi nggak ingat apa. Iya, waktu itu agak nunduk ya, susah diambil fotonya gitu. Yang lain sih udah mulai mendongakkan kepala gitu. Nunduk aja, entah apa yang dilihat. Maklum pertama kali. Oh, Kalau sekarang udah biasa sih. Udah siap nih dipanggil lagi udah tuh ya. Siap. Dan gimana tuh respon teman-teman yang dari luar tuh melihat kinerja dari PMI sendiri di bidang community based surveillance? Ya, community based surveillance atau surveillance berbasis masyarakat mungkin bukan hal yang baru bagi negara yang di Afrika, terutama di Kenya dan juga beberapa daerah di Nigeria dan yang lainnya di Afrika ya. Karena mereka juga melakukan kegiatan yang sama dengan kita yang di Indonesia. Jadi kalau tidak salah ada 7 negara di sana yang terlibat di Afrika,
Banyak dan juga. cuma satu di Asia, yaitu di Indonesia. Indonesia. Ya, Wow. jadi satu kebanggaan ya karena kita Mm, berusaha untuk menampilkan, apalagi kita menjadi tuan rumah di GPDRR mm, ini, mm. itu akan apa namanya memberi nilai plus buat kita dan juga bagi negara-negara di luar mungkin karena kemarin saya sempat ketemu dengan orang yang dari Nigeria datang ke stand kita ngomongin masalah GBS ini atau community Ah, based surveillance. Saya sudah melakukan kegiatan yang sama seperti ini kita lakukan health promotion juga, kemudian kegiatan-kegiatan banyak sekali yang mungkin mirip mereka laksanakan dengan kita, tapi mungkin karena kita beda budaya dan beda latar belakang ya. Am- tapi kalau dilihat dari garis lurusnya itu, garis besarnya kita melakukan kegiatan yang sama, kita mm. sama juga melakukan apa namanya early detection, apa deteksi dini, kemudian early action, jadi aksi cepat Mm-mm. itu yang penting di masyarakat karena untuk menekan terjadinya apa namanya kasus Mm-mm. atau outbreak atau wabah gitu ya, itu adalah kita harus menguatkan di masyarakat. Jadi Oke. komunitas yang utama. Oke, berarti semuanya mendapatkan respon baik ya, sudah bisa Iya, saling bertukar pikiran. iya. Oke, teman-teman Sobat PMI, mungkin kita bisa kilas balik sedikit. Ini dia beberapa kegiatan hasil tangkapan layar selama GPDR. Wow, itu ada bulenya ya, Kak ya? Ya, itu Maya Shearer dari Federasi Jenewa. Oh, langsung didampingi sama Ya, beliau. Kemudian yang sebelah kirinya juga ada sebelah baju merah. yang baju merah tadi itu adalah Mbak Dwi Handayani. Dia program manajer untuk di program kesehatan, di bidang kesehatan dan juga di air dan sanitasi atau di MOS. Oke, Ya, baju berempat ya. Wih, Kak Gatem berempat. dengan style Balinya ya. Ya terlihat sekali sih muka-muka tegang. Ya, saya tegang waktu itu. Aduh, weh, ini dia nih. Ya, Keren jadi ya? Keren. Itu Bapak jadi siapa, Pak? jadi di sana tertulis Ateng Palang Merah Indonesia. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Palang Merah Indonesia. Hmm. Kita memiliki pengetahuan akhirnya dan bisa merubah. Jadi untuk memperkecil resiko terjadinya apa namanya penyebaran penyakit. Jadi from risk to resilient. Kalau itu gininya ya, apa namanya tagnya yang di garis besar di PDRR-nya dah from risk to resilient. Jadi dari orang yang berisiko menjadi bangkit, jadi menjadi kuat kembali. Oke, itu sebuah kebanggaan dan sebuah kebangkitan Iya. dari kita semua ya dalam pelaksanaan surveillance berbasis masyarakat ini. Nah, kita akan lebih dalam lagi teman-teman semuanya. Jadi, seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa di CPDRR ini PMI mengangkat topik bagaimana melaksanakan surveillance berbasis masyarakat. Dan untuk di Bali sendiri itu menjadi salah satu pilot project untuk Betul. pelaksanaan di Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu. Udah bisa nih mewakili Indonesia dan PMI di skala internasional. Nah, pasti penasaran dong, program apa sih sebenarnya yang dijalankan di PMI khususnya mungkin dari pihaknya Kagaten PMI Kabupaten Tabanan sendiri. Ayo. Jadi kalau di SPM itu ada namanya nanti kita surveillance berbasis masyarakat. Jadi di tiap-tiap relawan itu kami harapkan ya untuk mengirimkan laporan. Laporan kegiatan ataupun laporan pantauan mereka selama 1 minggu. Jadi setiap Jumat mereka akan melaporkan apakah ada alert. Alert itu tanda kejadian ya, ataupun tanda-tanda adanya mulai terjadinya kejadian. Maksudnya kejadian itu menjurus ke arah penyakit yang penyebarannya secara cepat. Ya, misalnya DB itu kalau kelihatan ada tanda-tanda kemudian gejalanya, masyarakat harus cepat melakukan respon. Jadi mereka tiap minggu akan melakukan laporan. Jadi seandainya tidak ada laporan, tidak ada aksi, kita bilangnya zero report. Jadi tidak ada. Tapi artinya zero report itu bukan berarti dia diam. Artinya relawan ini aktif, tapi tidak ada kejadian. Tetap melakukan Tetap pemeriksaan. melakukan, ya artinya karena mereka kan keseharian juga terlibat dengan masyarakat di sekitar, artinya dengan komunitas, dengan penduduk sekitar. Jadi kadang-kadang kan biasanya, anak saya demam. Nah, itu adalah salah satu alert ya, dalam artian alert yang dalam lingkungan di komunitas, artinya di masyarakat. Bukan dalam artian di kedokteran gitu ya. Karena kita menyampaikan informasi ke teman-teman relawan yang ada di desa itu, kita hanya menyampaikan gejalanya. Jadi gejala artinya teman-teman bisa mendeteksi lebih awal.
Jadi mereka bukan dokter ya, artinya tidak harus menyusul memeriksa suhu dengan termometer, tidak, tapi mereka bisa merasakan oh badannya panas. Anda mungkin ini kira-kira 38 sampai 39 misalnya. Kemudian ada ruam merah. Nah, itu udah ciri-ciri orang terkena DB. Apa penanganannya? Jadi bisa mereka merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, entah itu ke bidan desa ataupun ke puskesmas ataupun puskesmas pembantu. Jadi itu responnya. Jadi kalau seandainya orang terkena, kemungkinan kan ada yang lain juga. Biasanya kalau di Bali kita bilang satwa di Banjar ya, cerita di warung kopi, oh anaknya si Anu kena. Itu kalau teman-teman relawan itu pasti responnya cepat, akan mencoba mengecek apakah benar orang itu panas biasa atau panas karena demam atau karena DB. Ya, itu bisa mereka lihat ciri-cirinya dengan memperhatikan gejala-gejala yang ada. Oke. Ya, jadi ada arahannya nanti. Jadi setiap minggu itu teman-teman menyampaikan laporan dalam bentuk alat itu, apakah zero alat ataupun kalau ada alat, bagaimana cara ininya, sudah ada langkah-langkahnya. Oke, dan itu semua dirangkum ya Kak ya, Iya. masih ingat nih kan dalam sebuah perangkat gitu Iya. kan ya. Ya, Ada perangkat aksi, pesan, kemudian perangkat aksi. Nah, lagi satu apa itu? Gitu. Penyakit. Perangkat penyakit ya. Perangkat penyakit, pesan dan aksi. Ya ampun, susah-susah buat skripsi. Oke. Ya. Nah, waktu itu gimana sih ceritanya Mbak? Mungkin Mbak Risa nih ceritanya bisa nyampe ke Bali gitu, ke PMI Tabanan khususnya. Itu gimana Mbak? Ya, jadi CBS ini atau Community Based Surveillance basis masyarakat ini awalnya memang dari federasi. Kita adaptasi di Palang Merah Indonesia, kita adaptasi dan juga kita melakukan koordinasi dan juga kita melakukan beberapa penyesuaian dokumen-dokumen, protokol-protokol yang ada di PMI dan juga federasi yang kita konsultasikan kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Pertanian dan juga dinas-dinas peternakan terkait. Ya, dan juga setelah itu kita melakukan uji coba di beberapa wilayah, salah satunya di Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan ini dengan melibatkan relawan-relawan desa, dengan melibatkan juga dinas kesehatan dan dinas peternakan yang kita kumpulkan dalam satu kegiatan itu lokalati atau training of trainer untuk seluruh pesertanya di Solo pada tahun 2019. 19 ya. 2019 kita lakukan itu untuk beberapa wilayah training of trainernya, lalu setelah itu dilakukan roll out di desa-desa, ada sekitar 16 desa di 4 provinsi dan juga ada 2 desa di Kabupaten Tabanan untuk pertama kali piloting surveillance berbasis masyarakat ini, seperti itu. Gitu. Jadi Tabanan adalah pilot tempat pertama di Bali atau Di Indonesia, ada 4. ada 4, salah satunya adalah di Bali Tabanan Oke. untuk pilot pertamanya. Oke, berarti Kakak tuh waktu tahu informasi itu siap nggak sih untuk gini ikut? Ya, harus siap ya, karena ini kita bekerja di kemanusiaan, karena harus melayani masyarakat juga. Jadi dari awal kemarin itu kita kan berdiskusi dengan provinsi, juga dengan beberapa pihak di luar itu, yaitu dinas kesehatan. Untuk penentuan desa target ya, tentunya kan ada kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan dari PMI pusat. Misalnya pernah terjadi kejadian pandemi di sana, kemudian masyarakat mampu untuk melaksanakan program. Masyarakat dan juga PMI-nya. Jadi kalau PMI juga harus berperan aktif di dalamnya. Artinya ini berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Kalau punya kita tidak kuat di PMI menerima dana tapi tidak disalurkan ataupun disalurkan tapi tidak ada pertanggungjawaban, kan susah juga buat PMI pusat ya. Jadi kita juga mempertanggungjawabkan semuanya dari desa, kemudian kabupaten, ke provinsi dan juga KPI pusat, dan dari PMI pusat ke donor, kan gitu buat saya. Jadi supaya keterkaitannya itu berjalan lancar. Dan juga ini informasi ya, kalau untuk program CPT sebenarnya ini adalah program pendek. Ya, dari penyampaian Mbak Eka Wulan ya, Kadif
kesehatan. Sebenarnya program dari awal pertama kita di bulan Maret di 2018 itu programnya hanya sampai bulan September awal. Tapi dilihat dari program tersebut ternyata berjalan dengan baik dan lancar dan bagus. Akhirnya diperpanjang setiap 3 bulan, kalau nggak salah Mbak Ina, 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian diperpanjang. Mudah-mudahan nanti ada ini ya, ini akan berlanjut terus karena ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang ada di Tabanan khususnya, atau kalau mungkin di kabupaten lain bisa kita terapkan hal yang sama. Oke. Di Tabanan sendiri tuh ada 2 desa ya Kak ya. Desa Delot Pekan dan juga Desa Belalang. Belalang, ya. Dengan fokus program yang berbeda-beda juga. Iya, kalau di Desa Delot Pekan itu fokusnya sebenarnya adalah rabies, karena kita di Delot Pekan pernah ada kejadian rabies. Kemudian di Desa Belalang kejadian DB, demam berdarah. Sejauh ini ada perkembangan tempat pelaksanaan Si Fitri atau masih di situ aja? Sudah ada Ya, pertambahan wilayah ya. pertama wilayah Pertambahan mungkin wilayah provinsi yang baru. Ditambah 2 desa lagi. Oh, Dan ya. juga ada sekitar 6 desa ya yang sudah piloting untuk Di di Kota Tabanan. Tabanan. Ya, Wow. jadi ada nambah 4 desa lagi dengan pilot yang dari negara lain, artinya negara yang dari pemerintah Australia, saya sebutkan saja. Ada 2 tambahan desa lagi, yaitu Desa Kukuh dan Desa Berapan. Itu dari pemerintah Australia, dan 2 dari federasi, yaitu Desa Bengkel dan Desa Samsang. Jadi totalnya sekarang ada 6 desa di Desa Delot Pekan ini, di Tabanan ini yang terlibat dalam program Si Fitri ini. Puyeng nggak tuh? Ya untunglah kita dibantu sama teman-teman staf juga teman-teman posko Oke. untuk menjadi koordinator desa, ya kita sebut dengan koordinator desa, jadi lebih memudahkan kami untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kalau saya sebagai penanggung jawab program di Si Fitri ini, tentunya di setiap kegiatan itu mesti harus hadir di sana untuk memastikan kegiatan berjalan baik dan lancar ya. Ya. Betul. Ya. Ya, kita juga belum kenalan tentang status jabatannya di Si Fitri ya. Kalau misalkan iya. Kak Gatem sendiri adalah koordinator tingkat kabupaten, Kabupaten, ya. sekaligus penanggung jawab Program. Si Fitri di Kabupaten Kabupaten Tabanan, Tabanan. ya. Well, kalau Mbak Arista sendiri di Si Fitri jadi apa? Kalau saya sama di program penanggung jawab program di tingkat pusatnya. Tingkat pusatnya. Oh. Ke provinsi juga ada Mas Eko Wardani. Oh, Ya. Di setiap tingkatan ada penanggung Ada jawab penanggung khusus jawabnya. untuk program ini, kesiapsiagaan epidemi dan pandemi. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu. oke. Nah, kemudian nih kita terdekat ini ada kunjungan ya, kunjungan ke desa target Ya. yang akan dilaksanakan besok pasca kegiatan GPDRR nih. Mumpung semuanya personil lengkap gitu. Kemana besok sih Kak Gatem? Besok tanggal 29 kita akan ke Desa Delot Pekan, di mana Desa Delot Pekan ini adalah ada di tengah kota Tabanan ya, di mana masyarakat di sana sangat urban, jadi punya latar belakang dan budaya yang berbeda di sana. Kebetulan juga karena ini di GPDRR ini dari Palang Merah di federasi di Jenewa, yang membidangi yaitu Maya Shearer itu udah dia yang megang global program Si Fitri yang ada di seluruh dunia. Jadi kita ngelapornya ke beliau sebenarnya juga dari federasi gitu kan. Oke. Nah kebetulan hadir dan besok kita field visit, yaitu kunjungan lapangan, dan melihat bagaimana proses teman-teman melaksanakan edukasi, bagaimana melakukan promosi kesehatan dengan kunjungan ke rumah-rumah. Ya, Oke. besok pagi tanggal 29 kita akan berkunjung. Siap. Siap, harus siap. Mbak Arista sebelumnya pernah ke Delot Pekan ke Tabanan? Sebelumnya pernah ke Belalang ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu ada pelatihan SBM juga di Belalang. Jadi besok juga first time untuk melihat Delot First Pekan. time untuk melihat Delot Pekan. Delot Pekan. Delot? Delot. Delot. Pakai D. Selatan, Oh Delot. iya. Oke. Nah, karena tadi kita sempat menyinggung yang namanya pilot project, artinya mungkin contoh program gitu ya Mbak. Mungkin bisa jelaskan dulu pilot project ini apa dan impact-nya atau jangka panjangnya ini seperti apa gitu. Ya kalau untuk piloting kayak sebuah awal ya. Awal. Kalau misalnya program ini bagus, kita bisa ekspansi atau menyebarluaskan ke beberapa wilayah lain gitu.
Jadi memang untuk kesiapsiagaan epidemi dan pandemi ini kita juga sudah menyebarluaskan informasi-informasi ini ke beberapa wilayah lain gitu. Walaupun bukan dalam konteks program CP3 ini gitu. Jadi misalnya di wilayah Provinsi Aceh, lalu ada di wilayah Kalimantan, lalu ada di Papua dan lain sebagainya tuh sudah terpapar terkait dengan pengendalian KLB dan juga SBM itu SBM atau surveillance basis masyarakat ini. Jadi dari 4 wilayah ini menjadi salah satu pembelajaran baik untuk kita bisa sebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Dan kami juga PMI sedang mendevelop sebuah sistem informasi khususnya untuk pelaporan gejala dan penyakit tadi melalui aplikasi dan juga website. Jadi nanti relawan itu lebih mudah untuk melaporkan tanda dan gejala penyakit tadi agar segera bisa diberikan aksinya si dini dan aksi cepatnya ke masyarakat dan juga melaporkan kepada petugas kesehatan. Gitu. Jadi penyakitnya lebih bisa tertangani lebih cepat seperti itu. Ini bekerja sama juga dengan Kementerian Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan juga kementerian lainnya gitu. Jadi ada koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah juga ada. Oke. Namanya Mbak satu SBM. Ya, nama sistemnya satu SBM. Kita sedang mengembangkan namanya satu SBM, Sistem Informasi Terpadu Surveillance Berbasis Masyarakat. Nanti kalau sudah akan launching, semoga bisa di launching cepat. Jadi kita semua bisa menggunakan sistem tersebut gitu. Oke, sistemnya dalam bentuk website gitu ya? Website dan aplikasi mobile nanti bisa di-download di smartphone-nya. Oke, tinggal tunggu launching aja ya? Iya, tinggal tunggu launchingnya. Sudah tersedia di Play Store dan apa sih kalau masih dalam tahap development sekarang, jadi nanti akan launching di aplikasi di Play Store, di App Store. Gitu, Oke, berarti semua nanti bisa akses kalau udah launching ya? Iya, betul. Oke, mungkin kita lihat dulu apa sih program-program atau kegiatan-kegiatan CP3 gitu kalau kita bilang CP3 di PMI Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan oleh relawan desa Kabupaten Tabanan. Kita akan memeriksa jentik yang ada di setiap rumah, di bak mandi ataupun di selokan, mungkin kalau ada. Nah, ini ngapain aja nih Kak Gatam nih? Nempel-nempel Itu stiker. pemasangan stiker yang baik itu. Baik. Ini semuanya relawan desa apa sih yang pakai baju Relawan putih desa ya? semuanya. Jadi relawan CP3. Ya, pembagian masker dan sabun, juga bubuk abate, pemeriksaan cek nyamuk. Ya. Jadi itu ini komunitas tentang DB di desa Lot Pekan di Banjar Sekanan Lodan. Jadi ini kita lakukan regular, akan lebih sering akan kita laksanakan di saat perubahan musim, di mana musim panas ke musim dingin, atau artinya kita musim panas ke musim hujan, ataupun dari musim hujan ke musim panas. Kan di saat itu adalah waktunya bagi nyamuk untuk berkembang biak. Ya, jadi teman-teman lebih intens sekarang turun ke bawah. Jadi terima kasih juga untuk PMI Bali, Mas Eko, ya, karena sudah dibantu untuk suplai bubuk abatanya. Di samping juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan kita kerjasama dengan mereka untuk pelaksanaan tersebut. Ya, kemudian untuk rabies juga kita dari Dinas Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tabanan juga sudah melibatkan kami di awal 2018 itu, kalau nggak salah di Januari 2019, maaf, kita ikut di E-Team. Jadi E-Team itu adalah program vaksinasi massal untuk anjing-anjing yang ada di Tabanan, di kabupaten ya. Jadi beberapa teman ada yang menyebar sampai ke Pupuan, sampai ke Batu Riti. Jadi semua menyebar di seluruh Kabupaten Tabanan untuk memberikan vaksinasi secara gratis ya. Jadi ada yang tujuannya, kalau pokoknya anjing rumahan kan lebih gampang ya, karena biasanya disampaikan melalui kepala desa ataupun kepala wilayah yang ada di desa tersebut
untuk berkunjung ataupun mengunjungi Balai Banjar. Jadi petugas sudah siap di sana. Setelah itu teman-teman yang lainnya juga akan berkeliling ke desa tersebut. Ya, kemudian anjing kan ada anjing yang liar. Ya, anjing yang liar artinya anjing yang tidak punya tuan. Itu disumpit untuk vaksinasinya. Jadi saat disumpit, jadi kita belajar juga cara menyumpitnya bagaimana, diberitahu caranya. Itu jadi hal yang baik juga bagi kita cara menangkap anjing seperti apa. Jadi diberikan kalung bahwa anjing itu sudah divaksin. Mungkin tingkat keberhasilannya lumayan ya, tapi ada beberapa anjing yang mungkin tidak bisa kita vaksin. Itu yang berpotensi sekali untuk menyebabkan terjadinya rabies. Ya, anjing yang belum divaksin. Karena bagaimana biasanya kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari dokter hewan, anjing ras yang sudah kawin dengan ras yang lain itu sangat berpotensi sekali untuk menimbulkan virus rabies. Ya, kalau anjing dengan yang sejenisnya itu jarang dia misalnya pom dengan pom atau chihuahua dengan chihuahua, pitbull dengan pitbull itu kadang-kadang jarang timbul rabies. Tapi umpamanya kita gabung ya pom dengan chihuahua dikawinkan, anaknya itu kan rentan sekali untuk menimbulkan rabies. Jadi lebih gampang terkena penyakit. Biasanya paling sering itu parvo. Kalau pernah dengar kata parvo, itu anjing yang benar-benar bayi anjing yang baru berumur 15 atau lebih itu berpotensi itu terkena parvo. Itu jadi mati mendadak dia. Ya. Jadi sebenarnya jadi relawan desa di program ini juga banyak belajar Banyak ya. manfaatnya. Ya. Banyak manfaatnya. Selain mungkin kita bisa menanggulangi di desa kita sendiri, kita juga bisa ikut yang sampai Bantu yang keluar. lain, iya betul. Iya. Dan syukurnya di Bali itu mungkin kelebihan di Bali adalah kita punya sistem adat. Ya Betul. kayak jadi relawan desa yang ada di PMI Kabupaten Tabanan ini juga melibatkan orang-orang adat juga yang memberikan pengaruh. Betul. Misalnya dari klien adat, kemudian Betul. STT, ya kan, Ya Karang Tarunanya. Karang Taruna. Jadi lebih semakin mempersolid ke tempatnya, semakin memperkuat Ya. kinerja dan gerakannya gitu. Ya, kalau umpamanya kita biasanya melibatkan ibu-ibu PKK ya yang ada di Banjar, biasanya kan kebetulan juga kebanyakan relawan kita ini yang jadi kepala wilayah. Untuk promosi kesehatan akan lebih mudah kita sampaikan ke ibu-ibu, misalnya untuk pembersihan karangan, kemudian seputar jalan, kemudian di got-got itu biasanya mereka lebih mudah karena biasanya mereka terjadwal waktunya untuk masyarakat pembersihan itu sebulan itu paling satu kali itu pernah mereka laksanakan. Di sana momen kita untuk menyampaikan tentang promosi kesehatan selain kita mengunjungi ke rumah-rumah. Jadi di sana tempat mereka berkumpul biasanya di hari Minggu pagi atau Minggu sore mereka pasti kumpul. Itu dia tadi. Demikian mungkin ya penjelasan sekian banyak tentang program CP3 ini. Tentu pasti ada harapan-harapan dong dari PMI Pusat maupun PMI Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan program kali ini. Apalagi besok sudah mau ada kunjungan bersama donor terbesar ya yang memberikan program nih jalan gitu. Harus dipersiapkan dengan matang. Mungkin Barista dulu deh. Kira-kira harapan untuk pelaksanaan program ini gimana, CP3? Ya, untuk harapannya ke depan semoga sih bisa kita perluas lagi tidak hanya di wilayah Tabanan saja karena Tabanan ini sudah sangat baik pembelajarnya gitu. Jadi bisa direplikasi di wilayah-wilayah lainnya, itu sangat yang betul-betul kita inginkan ke depannya. Ada atau tidaknya donor itu semoga bisa terlaksana dengan baik. Khususnya ini kan adalah salah satu nilai tambah bagi PMI sebetulnya, tidak hanya diketahui terkait donor darah ataupun terkait bencana-bencana aja, ya. tapi kita juga ada nih untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, epidemi dan pandeminya gitu. Oke. Yang masalah penyakitnya tuh sekitaran kita ya Betul, gitu. karena itu yang paling penting adalah kita bisa mengangkat suara masyarakat, mendengarkan mereka, dan juga kita bisa mencegah lebih dini terjadi penyebaran penyakit di masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat itu tentunya. Oke, thank you Mbak Rista. Kalau Kak Gatom sendiri gimana nih? Kalau saya sih harapannya apa yang pernah terjadi sebelumnya tentang penyebaran penyakit itu tidak terulang lagi.
Ya, caranya seperti tadi, ya, kita kuatkan kapasitas, kemudian kita minimalisir risiko sehingga ancaman itu menjadi lebih kecil. Itu jadi harapan saya ya udah masyarakat mengetahui sebenarnya kalau kita dari dulu menyampaikan promosi kesehatan ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyebaran penyakit, informasi ke masyarakat itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi seandainya masyarakat lebih mengetahui prosesnya, bagaimana penyakit itu menyebar, jadi di mana dia bisa mencegah, entah itu dengan pengembangan penyebar luasan penyakit tersebut, misalnya DB, bisa dengan pemeriksaan jentik nyamuk. Kalau itu sudah dicegah dari awal, nyamuk kan tidak berkembang. Ya, itu edukasi di masyarakat, jadi pengetahuan masyarakat akan jauh lebih penting disampaikan daripada kita hanya menunggu orang melakukan fogging atau penyemprotan. Kalau kita hanya menunggu penyemprotan, artinya kita membiarkan nyamuk itu tumbuh sampai dulu. dewasa. Ya, jadinya kita potong ini siklusnya, jangan sampai dia jadi nyamuk, kan otomatis tidak ada DB. Oke. Dan juga memperkuat penguatan kapasitas ini juga terkait dengan pengetahuan ya, Betul, biar betul. tidak terjadi bias dan Ya. tidak menimbulkan kepanikan. Seperti yang kita ketahui juga, Tabanan kan sekarang lagi Ya. gini ya, lagi panik attack Ya. dengan kasus rabies gitu. Kasus gigitan sebenarnya, karena ini kasus gigitan karena kemarin begini ya, kalau nggak salah kemarin di Jalan Pelonias di Tabanan di Dahokan itu sempat menyebar isu wah, orang kena rabies, ada anjing rabies. Ternyata setelah kami selidiki di masyarakat, itu anjing yang sebelumnya diberi makan oleh teman-teman muslim yang ada di sana, di teman-teman muslim, dan saat itu anjing itu tidak dapat makan karena yang memberi makan itu pulang kampung mudik. Nah, anjing itu kelaparan dan katanya sempat menggigit orang lewat. Nah, itu ya perlunya edukasi ya, artinya pengelolaan rumornya seperti apa, jadi jangan sampai nanti orang tergigit udah divonis rabies gitu. Jadi harus benar dibedakan mana gigitan dan mana kejadian rabies. Karena itu perlu waktu untuk klarifikasi dari Dinas Pertanian Peternakan. Itu bagaimana prosesnya itu sudah dijalankan. Jadi kasus gigitan ya, bukan kasus rabies. Ya. Itu beda nanti. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum paham ya apa itu rabies ataupun DBD dan pingin tahu lebih dalam, bisa ngundang PMI ya. Ya, Buat belajar mumpung besok. Mumpung Ya. besok ada ketemu nih. Jadi Ya. sekalian bisa langsung mengedukasi masyarakat sebaiknya bagaimana. Dengan adanya program Si Fitri ini sebenarnya juga membuat Kak Gatom ini terkenal seantero Tabanan ya. Iya. Pastinya. Saya mau buat skripsi itu arahan dari Kak Bli Gatom. Oh, Gatom ya. Ah. Siap langsung kayak gitu loh orang-orang pada. Oh ya Pak Nyoman, Pak Man gitu. Kan akrabnya Pak Man ya di Ya. sana gitu. Langsung dibantu gitu ya. Ini informasi aja sih, siapa tahu ada yang mau ngambil skripsi Si Fitri lagi, bagian komunikasi ataupun kesehatannya bisa langsung. Iya, kita banyak Oh, sektor loh. Kalau di PMI itu semua ada. Jadi Palu Gada, Palu mau gua ada. Woi, apa lu mau gue ada. Mau kesehatan, mau kebencanaan, semuanya ada. Mau WOS, air sanitasi, semuanya ada. Media sekarang ada. Woi. Kayaknya kece banget kan Kece. Iya. Ngomongin relawan, apalagi kita udah banyak relawan. Ya, sekarang. gitu. Di Indonesia ada relawan. Se-Indonesia. Ngomongin bencana, ayo. Ngomongin kesehatan, Ayo. ayo. Oh, semuanya bisa. Dan sumbernya terpercaya. Oke, semuanya udah terlatih ya dari Ya. pelatih-pelatih yang kecebada teraktual, terpercaya Percaya. ke Antero Jagat Raya gitu. Pengalaman juga udah pasti. Jadi kalau misalkan ada yang mau informasi lebih dalam, nggak usah ragu lagi untuk menghubungi PMI karena PMI nggak cuman ngomongin donor darah dan juga iya. bencana aja. Betul. Kita juga ngomongin yang tadi kayak Mbak Rista bilang, bencana-bencana non alam seperti ini yang ternyata deket-deket banget sama kehidupan kita. Itu yang mungkin kita juga perlu kembangkan ya di PMI, gebrakan-gebrakan seperti ini. Makanya sekarang ini kita kan kebanyakan program-program ya dari 2000 ke atas itu kan kita ke community base. Jadi artinya pendekatan berbasis masyarakat. Banyak CB-CB, kalau dulu ada CBRR, CBDP, apalagi ada Baik. si baik, banyak sekali. Jadi Wah, apa tuh? CBHFA. Oh, CBFA, CBHFA, CBHFA gitu ya, Community Based Health First Aid, kemudian Community Based Risk Reduction, jadi pengurangan risiko yang memang sekarang ini di GPDRR memang dimunculkan. Jadi itu benar-benar artinya kita harus, karena apa,
korbannya itu di masyarakat. Kalau masyarakatnya kuat, otomatis korban akan berkurang. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih Sobat PMI udah mendengarkan obrolan kita, dialog kita yang kurang lebih hampir 1 jam ya? Belum ya? Oh, tapi udah singkat, padat, dan jelas. Ini kalau misalkan dikasih space waktu mungkin sampai besok sih kita ngobrolin soal Cipitri gitu. Kasihan nanti Iya. Kak Gatem sama Barista nggak ada persiapan buat kunjungan nih besok nih. Iya. Sudah ada persiapan di Tabanan sekarang? Iya, saat ini kita lagi konsultasi juga dengan pihak desa, karena kita mau tempat di desa. Ah, ya. Ya, di desa Teluk Beken. Memang sebelumnya kita beberapa kali sudah ada revisi kunjungan, artinya kita menyiapkan rundown-nya seperti apa, kemudian ada nanti kunjungan ke Kabupaten Tabanan, ke PMI Kabupaten Tabanan, tentunya kita harus juga menyiapkan segala sesuatunya. Iya pastinya. Habis ini Iya. kan mau berangkat lagi ya kan. Iya. Pastinya walaupun cuma dikunjungin 1 orang, ini kan cerminan sekali seumur hidup nih. Ini Betul. lanjut apa enggak nih gitu. Ini yang ngunjungin 1 orang Jenewa, tapi yang ekornya banyak dari provinsi, ada pusat. Ya. Iya ya. Oke deh, baik, terima kasih Sobat PMI sudah mau dengerin lagi sekali sampai selesai cerita ini. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran gimana sih sistem pelaksanaan program surveillance berbasis masyarakat di Kabupaten Tabanan, bisa langsung cek atau kunjungin markas mereka. Di mana sih Kak? Di markas baru nih. Sekalian promo. Ya, di Komplek Rumah Sakit Nyedah, Jalan Tegal Antukan, Nyedah, Tabanan. Oke. Ya, lantai 2 ya. Lantai 2. Markasnya. Kalau lantai 1 itu UTD. Oh, UTD-nya. UDD sekedar unit donor darah namanya. ntar kalau masuk sana langsung donor darah gitu. Boleh kalau mau. Ya. Ya, bisa langsung sana, kemudian bisa langsung lihat-lihat gimana aktivitasnya di sana, kegiatannya di sana. Bisa juga ya, Kak ya? Bisa, kita ada posko di sana. Maaf, saat ini kita belum 24 jam karena kejadian COVID kemarin, jadi belum bisa 24 jam. Tapi kita standby dari jam 7 sampai jam 7 malam. Oke. 7 pagi sampai jam 7 malam kita sudah. Yang pasti kunjungannya harus di jam segitu supaya ketemu Iya, orang ya. iya. Kalau di luar mungkin ketemunya yang lain. Oke, terima kasih dan demikian inilah Log On PMI Bali episode keberapa nih, udah banyak banget episodenya. Terima kasih sudah setia menonton, dan mengingat masih dalam masa pandemi, kami ingatkan untuk teman-teman semuanya agar tetap disiplin protokol kesehatan dan disiplin melaksanakan 6M. Dan demikian informasi yang dapat kita sampaikan pada dialog online Log On PMI Bali kali ini. Kita juga mohon doanya semoga program CP3 di PMI Kabupaten Tabanan dan juga yang dihandle di seluruh Indonesia mungkin bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga bisa merebak atau menggetok tularkan, disebarluaskan, dipaparkan ke seluruh Indonesia sehingga semuanya bisa sama-sama kuat untuk membangun Indonesia yang tangguh. Asik, kok kayak quotes of the day ya. Propagandanya mantap. Oke, terima kasih. Saya Yunia, Kak Gatem, dan juga Barista pamit undur diri dan sampai jumpa di Log On berikutnya. Bye-bye.